Saya di sini akan memaparkan materi sejarah gereja tentang Konsili Nicea, Efesus, Chalcedon, Kreins, dan saya juga akan membahas tentang gereja dan Kekaisaran Romawi Weweru. Nah, di sini saya akan membahas tentang Konsili Nicea, Efesus, Chalcedon, Kreins. Nah, pengertian Konsili Nicea menurut Kreins 1996, Konsili Nicea diadakan karena munculnya ajaran sesat arus Arianisme yang menolak kealihayan penuh Kristus. Arius mengajarkan bahwa Yesus Kristus hanyalah ciptaan Allah, bukan Allah sejati. Hal ini menimbulkan perpecahan besar dalam gereja. Kaisar Konstantinus Agung kemudian memanggil para uskup dari seluruh kekaisaran di Nicea untuk menyatakan ajaran iman Kristen dan menjaga kesatuan gereja. Pengertian Konsili Efesus. Pengertian Konsili Efesus berperan penting dalam menegaskan kesatuan pribadi Kristus. Masalah utama waktu itu adalah ajaran Nestorianisme yang memisahkan antara pribadi ilahi dan pribadi manusia dari diri Yesus. Nestorius menolak Maria disebut Theotokos, Bunda Allah, karena ia menganggap konsili ini menganggap Maria hanya melahirkan manusia Yesus, bukan Allah. Konsili ini menolak pandangan tersebut dan menentang bahwa Kristus adalah satu pribadi yang memiliki dua kodrat Allah dan manusia yang bersatu tanpa perpisahan. Yang ketiga itu pengertian Konsili Chalcedon, Kreins. Konsili Chalcedon berperan dalam menyempurnakan pemahaman Kristologi yang telah dirumuskan sebelumnya. Konsili ini menolak ajaran monofistisme yang menyatakan bahwa Kristus memiliki dua kodrat sempurna, ilahi dan manusiawi, yang bersatu dalam satu pribadi, hypostasis, tanpa campuran, tanpa perubahan, dan tanpa pemisahan. Tujuannya itu Konsili Nicea, Efesus, Chalcedon, Kreins adalah untuk mengetahui latar belakang historis diadakannya Konsili Nicea, Efesus, dan Chalcedon, untuk memahami pokok-pokok ajaran yang dibahas dan ditegaskan dalam masing-masing konsili, terutama mengenai natur dan pribadi Kristus. Yang ketiga itu untuk menjelaskan keputusan dan hasil penting dari tiap konsili dalam menjaga kemurnian ajaran gereja. Yang keempat itu untuk menganalisis peranan konsili tersebut dalam perkembangan teknologi dan struktur gereja menurut pandangan Kreins 1996. Kesimpulannya itu menurut Kreins 1996, ketiganya konsili besar dalam sejarah gereja Nicea, 325 Masehi, Efesus 431 Masehi, dan Chalcedon 451 Masehi merupakan tonggak penting dalam pembentukan doktrin Kristologi yang benar dan ortodoks bagi iman Kristen. Pertama itu Konsili Nicea menegaskan bahwa
Yesus Kristus adalah Allah sejati, hakikat dengan Bapa. Menolak ajaran arus yang merendahkan keahliannya. Yang ketiga itu Konsili Efesus menegaskan kesatuan pribadi Kristus, bahwa ia adalah satu pribadi dengan dua kodrat, ilahi dan manusiawi. Dan karena itu Maria layak disebut Theotokos, Bunda Allah. Yang ketiga, Konsili Kalkedon menyempurnakan pemahaman tersebut dengan menegaskan bahwa Kristus memiliki dua kodrat yang sempurna, ilahi dan manusiawi. Yang kedua, Gereja dan Kekaisaran Romawi, Weweru. Pengertian latar belakang hubungan gereja dan Kekaisaran Romawi pada abad pertama Masehi. Kekaisaran Romawi merupakan kekuasaan dominan yang menguasai wilayah luas di sekitar Laut Tengah. Kekaisaran muncul di tengah sistem politik dan keagamaan yang menuntut kesetiaan terhadap kaisar, yang menyebabkan umat Kristen dianggap sebagai pengkhianat negara. Akibatnya penganiayaan orang Kristen sering terjadi, terutama pada masa Kaisar Nero dan Diocletianus. Perkembangan awal gereja. Meskipun menghadapi tekanan dan kekerasan, gereja tetap berkembang menurut Weweru. Perkembangan iman Kristen di tengah penderitaan menunjukkan kekuatan spiritual yang luar biasa. Jaringan gereja lokal oleh para uskup yang menjaga ajaran dan memelihara solidaritas di antara umat. Kesatuan dalam iman ini menjadi dasar pokok bagi gereja untuk bertahan dan berkembang. Pengaruh Konstantinus dan legalisasi kekristenan. Perubahan besar ini terjadi pada masa pemerintahan Konstantinus Agung melalui Edik Milano tahun 313 Masehi. Kekristenan diakui secara resmi dan penganiayaan dihentikan. Konstantinus bahkan memberikan dukungan politik dan ekonomi kepada gereja. Weweru 2011 menafsirkan kebijakan ini sebagai upaya politik dan menyatakan kekaisaran yang sedang terpecah melalui agama Kristen dan senilai gereja berperan aktif dalam kehidupan pemerintah. Kesimpulannya, pada abad ini merupakan masa puncak pengaruh gereja di dunia barat. Melalui kekuatan kepausan, biara, pendidikan, dan karya misi, gereja memainkan peranan sentral dalam membentuk peradaban Eropa. Namun di balik kejayaannya itu munculnya pula benih-benih kemunduran yang disebabkan oleh serakah politik dan kehilangan semangat rohani. Hubungan antara gereja dan Kekaisaran Romawi menggambarkan perjalanan panjang interaksi antara iman dan kekuasaan. Gereja semula ditindas hingga akhirnya menjadi lembaga berpengaruh yang mengubah wajah kekaisaran. Menurut Weweru 2011, perubahan ini merupakan bukti bahwa kekristenan tidak hanya bertahan terhadap tekanan politik, tetapi juga mampu transformasi sistem sosial yang ada. Sejarah ini menjadi perjalanan penting dunia modern tentang bagaimana kekuatan moral dan spiritual dapat berdialog dengan kekuasaan tanpa kehilangan jati diri. Demikian video pemaparan materi saya. Terima kasih. Shalom. Selamatnya sudah, acuh tadi.